Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melakukan cek instalasi pengolahan air limbah di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rejasari Purwokerto Barat. Dari hasil pantauan, pengolahan air limbah atau IPAL belum standar, sehingga diduga besar sumur warga tercemar akibat adanya air limbah yang meresap ke tanah. 4 sumur di RT 02 RW 02 Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat berbau, lengket dan terkadang berwarna tidak jernih. Warga menduga sumur tercemar akibat buangan limbah dari dapur SPPG Rejasari Purwokerto. Dampak ini sudah dirasakan selama 6 bulan lamanya. Padahal sumur-sumur ini sebelumnya tidak berbau dan selalu jernih selama puluhan tahun. Saat ini warga tidak menggunakan air sumur karena tidak dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dari hasil tinjauan, tim menemukan benar jika air lengket, berminyak, dan berbau. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, terutama perbaikan IPAL pipa pembuangan limbahnya yang meresap ke tanah, sehingga pipa harus diperbaiki agar tidak meresap ke tanah. Bahwa untuk instalasi pengolahan air limbah di SPPG Rejasari ini memang masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam pemerintah. Sesuai dengan dari hasil kita tadi pertemuan dan dari komitmen dari pihak pengelola SPPG dan pemilik bangunan akan dilakukan perbaikan dengan mengacu kepada keputusan Menteri PU yang tadi kami sebutkan, dan harus dijamin bahwa nanti hasil pengolahannya setelah dilakukan uji laboratorium memenuhi baku mutu sesuai dengan Permen LHK nomor 11 tahun 2020. Seperti itu. Nah, penyebab salah satu dugaan penyebab tercemarnya air sumur itu karena diresapkan ke tanah dan pengolahannya tidak sesuai standar yang dipersyaratkan. Sementara itu, Dinkes Banyumas sebelumnya sudah mengambil uji lab 2 sampel air, yakni air limbah dapur dan air sumur SPPG yang akan digunakan. Air limbah mengandung banyak asam dan air sumur SPPG mengandung banyak bakteri E. coli. Diduga adanya pipa septic tank yang bocor atau juga warga tidak memiliki septic tank yang layak. Terkait dengan hasil uji lab air, itu yang jelas kan hasil uji labnya ada dua sampel yang diambil dari air limbah dan air bersih. Untuk kedua hasilnya itu ada beberapa parameter yang memang tidak memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya memang harus ada perbaikan IPAL dan treatment kepada air bersihnya sehingga bisa digunakan secara layak untuk keperluan dapur. Itu aja sih Mas. Kalau sementara ini sesuai dengan hasil diskusi tadi, kemungkinan ada E. coli itu kan dari sumbernya itu dari tinja manusia ya. Kemungkinan ada kebocoran memang dari septic tank. Bisa juga kalau misalnya limbah dapur itu kan kandungannya minyak. Hasil tinjauan akan disampaikan ke pusat pemerintah. IPAL akan diperbaiki kembali dan nantinya air sumur warga yang tercemar akan segera diambil uji lab. Setelah adanya kandungan ya, kita mengetahui adanya kandungan zat yang berbahaya ya pastinya bisa dievaluasi. Dalam hal ini mungkin sistem pengolahan air limbahnya, IPAL-nya juga harus sesuai dengan standar. Ya, kita dalam hal ini tuh mendukung ya program pemerintah. Sama sekali tidak ada niatan jelek sedikit pun. Tapi bukan berarti kita mengabaikan kepentingan, kebersihan, kesehatan warga. Kalau memang jelas itu ada terkontaminasi limbah yang berbahaya ya, itu mengandung zat yang berbahaya ya mestinya bisa ditindaklanjuti untuk kedepannya supaya tidak ada pencemaran lagi di lingkungan. Sementara saat ini, warga masih mengeluhkan kondisi sumur. Mereka meminta sumur dikembalikan seperti semula. Warga juga meminta mendapat bantuan air bersih hingga sumur kembali berfungsi kesedia kala. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.